Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di hari Jumat ini kita akan kembali menganalisa 3 buah emiten. Itu diantaranya emiten yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh Bima Sakti Pertiwi. Kemudian yang kedua adalah Indonesian Tobacco, dan yang ketiga adalah BSDE atau yang dimiliki oleh Bumi Serpong Damai. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama ya kita bahas, yaitu emiten dengan kode emiten PAMG. Jadi PAMG yang dimiliki oleh Bima Sakti Pertiwi itu di hari ini dibuka di harga Rp99. Kemudian bergerak hari ini di rentang harga 98 sampai dengan 108 dan ditutup di harga 100 atau menguat 2 poin atau 2,04% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di Rp98. PAMG sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu adalah sebesar 1,18 miliar rupiah, di mana price earning ratio-nya adalah minus 38,7 kali dan market cap-nya sendiri itu hanya sebesar 312,5 miliar rupiah. PAMG sendiri hari ini memiliki average price di perdagangan hari ini adalah di harga Rp103,7. Jadi kalau kita perhatikan harga PAMG hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga 103. Itu sebesar Rp23.404, itu sebanyak 258 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan market itu tampak di PAMG itu di lot di bidnya sendiri itu paling banyak antrean adalah ada di harga pembukaannya, yaitu di harga penutupan kemarin yang di Rp98, itu sebesar 2070 lot, sedangkan di offernya sendiri itu paling banyak ada di harga 104 atau sebesar 1032 lot. Dan kalau kita perhatikan di PAMG itu dalam 30 hari kumulatif up and down itu dapat kita peroleh informasi itu tampak PAMG ditutup 9 kali hijau dan 7 kali merah dalam 30 hari kumulatif up and down. Dan kalau kita perhatikan rentang harga PAMG dalam 1 bulan terakhir itu adalah dari 85 sampai dengan 122, sehingga kalau kita perhatikan harga PAMG sekarang yang di 100, maka boleh dikatakan sedikit masih murah karena sudah hampir berada di rentang harga rata-rata dalam sebulan. Dan asing sendiri hari ini tampak tidak melakukan transaksi di emiten PAMG. Demikian pula untuk 1 minggu terakhir itu asing tidak ada bertransaksi. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir itu juga asing tidak begitu tertarik di emiten PAMG ini. Dari sisi bandar detektornya sendiri kalau kita perhatikan itu PAMG tampak hari ini dari bandar detektor itu memberikan informasi bahwa top 1 broker maupun top 3 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, dan top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker YP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 104, sedangkan broker XC adalah sebagai top net seller-nya. Dan dalam 1 minggu terakhir dari bandar detektor untuk emiten PAMG ini memberikan informasi bahwa top 1 broker maupun top 3 broker ini sedang melakukan big akumulasi, sedangkan top 5 broker ini sedang melakukan small akumulasi, di mana broker PD adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp105 dan broker YP adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastiknya sendiri itu tampak di PAMG ini baru hari kemarin itu terjadi golden cross, dan sekarang tampak percentage G itu sedang menjauhi percentage G, itu bergerak ke atas. Dan juga volume perdagangan hari ini itu tampak berada sedikit di atas rata-rata volume perdagangan dalam 20 hari terakhir, serta MACD-nya sendiri ini masih bergerak positif, di mana garis MACD
ini masih bergerak ke atas, di atas angka 0, demikian juga dengan histogramnya. Kan tetapi kalau kita perhatikan rentang atau jarak antara MACD dengan dengan garis signal ini masih sejajar dari tanggal 15 November kemarin, sehingga terkonfirmasi bahwa tren belum berubah, masih kemungkinan akan uptrend. Dan hal ini juga didukung oleh parabolic SAR ini yang masih bergerak di bawah dari candle. Dan yang cukup lumayan bagus atau cukup lumayan menarik adalah dari PAMG itu tampak EMA 50 ini di tanggal 12 November ini berhasil memotong EMA 200 ke atas. Dan kalau kita perhatikan tampak juga dari EMA 20, 13, 8 maupun 5 ini masih bergerak ke atas, sehingga secara minor, middle maupun mayor trend untuk PAMG ini masih sedang uptrend. Sehingga bagi kami PAMG ini memiliki support pertama itu adalah di harga 95 dan support keduanya adalah di 92, sedangkan resisten pertama itu ada di 106 dan resisten kedua ada di 110 rupiah. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini, yaitu dengan kode emiten ITIC atau dimiliki oleh Indonesian Tobacco. Jadi kalau kita perhatikan Indonesian Tobacco dari dari price line-nya, dari rentang harganya ini tampak sideways di bulan November ini. Itu juga kalau kita perhatikan boleh dikatakan dari Oktober ini sideways dan sudah terjadi sedikit pullback di sini. Dan Indonesian Tobacco hari ini dibuka di harga 318, itu dengan rentang harganya adalah 318 sampai dengan 344 rupiah. Di mana ditutup di harga 328 atau menguat 10 poin atau 3,14% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di 318 rupiah. Indonesian Tobacco memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 4,28 miliar rupiah, di mana price earning ratio-nya adalah 14,68 kali dan market cap-nya adalah 308,56 miliar, di mana average price dari perdagangan Indonesian Tobacco hari ini adalah di 332,7 rupiah. Dan kalau kita perhatikan untuk Indonesian Tobacco hari ini adalah paling banyak diperdagangkan di harga 334 rupiah. Itu sebesar 21.293 lot dengan 821 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan pasar itu tampak di bid overnya, kalau kita perhatikan di posisi bid itu tampak antrean paling banyak adalah di harga 326 rupiah sebesar 4.754 lot, dan di overnya sendiri itu paling banyak antrean adalah di harga 330 rupiah itu sebesar 7.123 lot. Dari sisi price diary itu bisa kita peroleh informasi bahwa dalam 30 hari terakhir untuk Indonesian Tobacco itu ditutup hijau adalah sebanyak 10 kali dan 9 kali ditutup merah, di mana rentang harga dari Indonesian Tobacco dalam satu bulan terakhir ini adalah di rentang 302 sampai dengan 344, sehingga dengan harga Indonesian Tobacco sekarang yang di 328, maka boleh dikatakan Indonesian Tobacco dalam rentang waktu satu bulan ini cukup lumayan mahal. Kan tetapi kalau kita perhatikan dari year to date-nya sendiri, ini masih memberikan informasi sedikit lumayan murah, karena rentang harga year to date daripada Indonesian Tobacco adalah di 242 sampai dengan 750 rupiah. Asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign sale itu sebesar 67,61 juta rupiah di emiten Indonesian Tobacco. Sedangkan dalam satu minggu terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy itu sebesar 166,39 juta rupiah. Dan dalam satu bulan terakhir itu tampak asing melakukan pembelian sebesar 819,39 juta di emiten Indonesian Tobacco.
Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk Indonesian Tobacco itu tampak top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker KK adalah sebagai top net buyer-nya itu di harga Rp333 dan broker CC adalah sebagai top net seller-nya. Dan dalam 1 minggu terakhir untuk Indonesian Tobacco tampak bandar detektor memberikan informasi itu hampir sama dengan hari ini, di mana top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, sedangkan broker KK itu sebagai top net buyer-nya di harga 322 dan broker NI adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastik, jadi kalau kita geser sedikit itu tampak terjadi golden cross. Akan tetapi tampak percentage K memang berpotongan dengan percentage D, tetapi tampak gerakannya ini ke bawah, sehingga ini perlu kita sedikit hati-hati untuk emiten Indonesian Tobacco. Akan tetapi kalau dilihat dari sisi volumenya, tampak volume hari ini cukup lumayan fantastis, itu hampir 3 atau 5 kali lipat dari volume perdagangan kemarin. Dan kalau dilihat dari rata-rata dalam 20 hari terakhir itu tampak juga Indonesian Tobacco volume hari ini itu cukup lumayan tinggi. Dan MACD-nya sendiri tampak bergerak ke atas, itu sudah mulai berada di atas angka 0 dan demikian juga dengan garis signalnya. Dan untuk histogramnya sendiri ini tampak mulai menjauh dari garis signal sehingga terkonfirmasi untuk Indonesian Tobacco secara tren menurut informasi MACD adalah belum berubah, masih akan bergerak naik. Dan kalau kita lihat lebih perbesar sedikit, tampak hari ini baru dimulai untuk parabolic SAR-nya ada di sebelah sini, sehingga terkonfirmasi tren ini akan bergerak ke atas. Dan hal ini juga didukung oleh EMA 5, 8, 13 maupun 20 yang masih bergerak ke atas, dan tampak EMA 5 hari ini berusaha untuk memotong EMA 50 sehingga terkonfirmasi dalam jangka dalam minor trend maupun middle trend untuk Indonesian Tobacco ini masih akan bergerak ke atas. Sehingga bagi kami untuk Indonesian Tobacco ini memiliki support pertama adalah di harga Rp320 dan support keduanya adalah di Rp310, di mana resisten pertama itu ada di Rp334 dan resisten kedua ada di Rp342. Sehingga kalau cuan mania ingin masuk besok, saran kami atau kalau saya ingin masuk besok kemungkinan adalah menunggu di kisaran harga 324. Kami akan antre di sana, karena kalau kita perhatikan dari sisi bandar detektor maupun average price daripada ITIC atau Indonesian Tobacco itu tampak di atas dari penutupan hari ini, di mana penutupan hari ini adalah di Rp328. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh Bumi Serpong Damai. Itu kalau kita perhatikan BSDE itu Bumi Serpong Damai tampak hari ini itu dibuka di harga Rp1.180, itu dengan rentang harganya adalah Rp1.170 sampai dengan Rp1.195 dan ditutup di Rp1.185 atau mengalami penguatan sebesar 5 poin atau 0,42%. Kan tetapi kalau kita perhatikan dari pergerakan harga daripada BSDE itu tampak hari ini bergerak sedikit menurun atau sudah mulai sedikit terjadi downtrend. Apakah akan mencari harga di 1.160-an itu akan memantul ataukah akan bergerak terus turun ke bawah. BSDE sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu di sebesar Rp16,97 miliar dengan price earning ratio-nya adalah 18,45 kali dan market cap-nya adalah sebesar Rp25,09 triliun, di mana average price perdagangan daripada BSDE hari ini adalah di harga Rp1.179,5.
Dan hari ini kalau kita perhatikan tampak BSDE paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp1.175, itu sebesar 55.538 lot dengan 823 kali transaksi. Pada saat penutupan sendiri kalau kita perhatikan itu tampak di bitnya sendiri itu antrean paling banyak adalah di harga Rp1.170, itu sebesar 21.994 lot. Sedangkan di overnya sendiri itu antrean paling banyak ada di harga 1.200, itu sebesar 21.311 lot. Dan kalau kita perhatikan dari sisi price diary dalam 30 hari kumulatif up and down, itu dapat kita peroleh informasi itu bahwa BSDE ditutup hijau sebanyak 11 kali dalam 1 bulan 30 hari terakhir ini, dan ditutup merah adalah sebanyak 10 hari. Sedangkan kalau kita perhatikan harga BSDE dalam 1 bulan terakhir itu rentangnya adalah 1050 sampai dengan 1225, sehingga kalau kita perhatikan di sini harga BSDE yang sekarang di 1185 ini boleh dikatakan cukup lumayan mahal. Dan hal ini juga kalau dilihat dari year to date-nya itu tampak harga BSDE sudah berada di atas harga rata-rata dalam 1 tahunnya. Dan asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 5,46 miliar rupiah di emiten BSDE, sedangkan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan penjualan sebesar 5,01 miliar, sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan pembelian sebesar 581,39 juta rupiah. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk BSDE, jadi kalau kita perhatikan tampak hari ini di sisi bandar detektor itu memberikan informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan small distribution, dan top 3 broker ini sedang melakukan big distribution, sedangkan top 5 broker ini dalam posisi normal distribution, di mana broker CC adalah sebagai top net buyernya di harga Rp1.180 dan broker BK adalah sebagai top net sellernya. Dari sisi 1 minggu terakhir untuk bandar detektor daripada BSDE, ini kita peroleh informasi bahwa top 1 broker maupun top 3 broker dan top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker CC adalah sebagai top net buyernya dan broker TX adalah sebagai top net sellernya. Jadi kalau kita perhatikan dari bandar detektor ini untuk hari ini sudah mulai merah, sedangkan dalam 1 minggu terakhir ini posisinya adalah big akumulasi. Kemungkinan BSDK akan sedikit mengalami koreksi, yaitu cuan mania perlu sedikit hati-hati jika ingin masuk di emiten BSDE ini. Dari sisi stokastiknya sendiri ini tampak memberikan sedikit informasi pergerakan agak positif, karena kalau kita lihat percentage K ini garis biru ini sedang bergerak ke atas akan memotong dari garis merah ini. Dan dari sisi volume kalau kita perhatikan juga volume perdagangan hari ini tidak begitu cukup menarik, karena dari volume perdagangan hari ini tampak lebih bawah dari rata-rata volume 20 hari terakhir. Dan MACD-nya sendiri ini masih bergerak positif ke atas, akan tetapi sedikit mendekati dari garis signal. Walaupun histogram ini masih berada di atas angka 0, akan tetapi sedikit menurun jika dibandingkan dengan histogram di hari kemarin. Dan dari sisi EMA-nya ini walaupun masih berada di atas EMA 250 maupun 20, tampak dari hari kemarin ini candle ini sudah menyentuh dari EMA 5, sehingga perlu diperhatikan juga kalau ini tembus ke EMA 8 ataukah EMA 13, mungkin saran kami sebaiknya cuan mania take profit atau melakukan average down ataukah cut loss menurut dari trading plan dari cuan mania sendiri. Dan bagi kami di emiten BSDE ini memiliki support itu adalah di 1160, itu support pertamanya, dan support kedua adalah di 1145, sedangkan resisten pertama itu ada di 1210 dan resisten kedua ada di 1225 rupiah.
Jadi demikianlah rekomendasi saham yang bisa kita bahas hari ini, yaitu yang dimiliki oleh Bumi Serpong Damai, kemudian Indonesian Tobacco dan Bima Sakti Pertiwi. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.